Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Di tengah upayanya berjuang meraih kembali popularitasnya, profil Norman Kamaru mendadak mendapat perhatian setelah ia diisukan ganti nama dan pindah agama. Tak hanya itu, jika melihat karirnya yang terseok-seok pasca tenar sesaat, Norman Kamaru tampak bekerja keras menjajal berbagai macam profesi. Yuk simak selengkapnya pada konten potret lika-liku perjalanan karir Norman Kamaru yang diisukan pindah agama. Karir awal. Lahir di Gorontalo pada 27 November 1985, Norman Kamaru awalnya adalah seorang anggota kepolisian Brimopolda Gorontalo berpangkat Bribtu atau Brigadir 1. Pada tahun 2011, nama Norman Kamaru mendadak tenar usai menyanyikan lagu India Caya Caya saat tengah bertugas. Aksi lip-syncnya berjoget menirukan mega bintang Bollywood Shahrukh Khan itu mendapat respon positif dari publik. Ia terbang ke Jakarta dan tampil di berbagai program televisi. Ia bahkan merilis single dan bermain film. Tapi karena sibuk dengan aktivitas selebritas di Jakarta, Norman lupa pulang dan melupakan tugasnya sebagai anggota kepolisian. Ia pun diberhentikan secara tidak hormat oleh Polri. Rupanya sebelum pemecatan, Norman Kamaru mengaku sudah menyatakan pengunduran dirinya lebih dulu. Ia merasa jenuh dan ingin mengubah nasib di dunia hiburan tanah air. Tapi sayang, bukannya makin bersinar, namanya justru kian tenggelam. Membuat tato. Meski mengaku mengundurkan diri lebih dulu sebelum dipecat dari kepolisian, namun anehnya, Norman Kamaru mengaku kecewa atas pemecatan dirinya. Sebab ia merasa tidak melakukan kesalahan. Sebagai bentuk kekesalan atas pemecatan itu, Norman Kamaru membuat tato pada lengan kanan dan kirinya berupa tato ikan koi dan tribal. Tato ikan koi dipercaya oleh pria 36 tahun itu akan membawa banyak keberuntungan. Sedangkan tato tribal mencerminkan sakit hati dirinya. Selain itu ada pula tato bergambar tengkorak di bagian lengan kanannya. Calon pejabat hingga jualan bubur. Setelah berhenti menjadi anggota Brimob, Norman Kamaru diketahui sempat menjajal posisi wakil wali kota Gorontalo pada Pilkada 2013 lalu. Kala itu, dia mendapat tawaran dari mantan wartawan Gorontalo Post yang juga anggota DPD El Nino Mohi. Sang calon wali kota El Nino Mohi menuturkan, pertimbangan utama memilih Norman adalah karena popularitasnya. Gayung bersambut, Norman pun bersedia jika diberi kesempatan. Sayangnya hal tersebut tidak terrealisasi. Gagal jadi pejabat pada 2014, pria 35 tahun ini mendirikan rumah makan yang terletak di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Warung makan yang dibangun oleh Norman kala itu mengusung konsep makanan Manado termasuk bubur Manado. Awalnya jualan buburnya lumayan laku, tapi perlahan pembeli mulai jarang yang datang hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Cerai dan menikah lagi. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah tragedi yang dialami oleh pria berdarah Ambon ini. Norman yang awalnya menyembunyikan pernikahannya dengan Cici pada 2012, bercerai di tahun 2016, tak lama setelah warungnya gulung tikar. Rumor menyebar jika ada isu orang ketiga hingga KDRT yang disebut jadi pemicu Cici dan Norman berpisah. Namun tanpa diketahui banyak orang, Norman diam-diam telah kembali menikah sejak September 2016 dengan seorang wanita bernama Titis Jasmine Katanti. Tampil religius dan berambut pirang.
Saat masih berjualan bubur, ia cukup sering mendapat tawaran bermain film, semisal Anteri Pondok Indah 2015 dan Ayu Anak Titipan Surga 2017. Tapi belum mampu mengangkat namanya, termasuk ketika ia menjajal profesi DJ. Di tahun 2017, Norman rajin mengikuti berbagai kegiatan dakwah. Ia pun kerap tampil religius dengan busana muslim dan peci. Pada 2021, ia kembali memperlihatkan perubahan dirinya yang signifikan dengan tampil gondrong, keriting, dan pirang. Tak hanya itu, ia juga memperpanjang jenggot dan kumisnya serta tampil dengan outfit lebih casual dan kekinian. Rupanya hal itu terkait dengan perilisan lagu terbarunya berjudul Mati Satu Tumbuh Seribu di channel YouTube-nya. Ganti nama hingga pindah keyakinan. Di awal tahun 2022, nama Norman Kamaru mendadak jadi sorotan gara-gara mengganti nama Instagram miliknya. Seperti diketahui, Norman Kamaru memakai nama Onca Martinus di akun Instagram miliknya yang lantas memunculkan spekulasi tentang agama baru yang kini dianut mantan anggota Brimob itu. Enggan rumor itu meluas, pria 36 tahun ini pun menjelaskan asal-usul nama barunya. Melalui media sosialnya, Norman menegaskan tidak mengganti namanya. Dia menjelaskan dari mana nama Onca Martinus yang ditulisnya di media sosial berasal. Norman mengatakan jika Onca merupakan singkatan dari Oman Camaru atau Norman Camaru. Sementara Martinus adalah marga dari nama belakang ibunya. Ia pun mengungkap jika ibunya berasal dari Ambon dan bermarga Martinus. Norman juga membantah kabar jika dirinya pindah agama. Menurut Norman, istrinya saat ini merupakan wanita keturunan Arab, sehingga dia mempersilahkan warganet menilai sendiri. Sementara itu, pada potret terbarunya di akun Instagram miliknya, Norman tampak memotong rambutnya hingga nyaris plontos. Ia juga masih setia menumbuhkan jenggot. Bagai makan buah si malakama, pemberitaan tentang diri Norman Kamaru punya kabar baik dan buruk. Di satu sisi, pemberitaan itu adalah hal negatif dan bisa menjadi fitnah jika dibiarkan. Namun kabar baiknya, ia kembali disorot media dan netizen. Hal ini membuat dirinya berkesempatan memanfaatkan peluang agar kembali eksis. Nah guys, dari lika-liku perjalanan hidup seorang Norman Kamaru, apa nih hikmah yang bisa kalian ambil? Tulis opinimu ya di kolom komentar. Sekalian klik like dan share videonya. Terima kasih dan bye-bye.